kebenaran adalah kebenaran. Anies Katakan adalah capres ya bintang untuk tamu ya, dari katakan beberapa tidak partai. untuk Joko tidak. Widodo pasti 100% mendukung Ganjar Pranowo. Ahy ingin mengunci Anies Baswedan. Surya Paloh mengunci cawapres Anies Baswedan bahwa Opi Dantos. pemilihan presiden tahun 2024 sudah mulai dirasakan gejolaknya, sudah mulai dirasakan gregetnya mulai tahun ini. Masing-masing partai pendukung, masing-masing partai pengusung dari sang capres sudah mulai melakukan pemanasan. Begitu pula dengan relawan-relawan sudah mulai ditarik, sudah mulai dikumpulkan, sudah mulai dimasukkan, sudah mulai di briefing, dan sudah mulai disuruh berjalan, bergerak untuk mempopulerkan, untuk mencitrakan sang capres dukungan partai-partai tersebut. Prabowo Subianto juga sudah mulai mengambil terobosan baru, terobosan yang sangat berani dengan memasang gambar Prabowo bersanding dengan Joko Widodo. Di sini dia ingin menyatakan bahwa Prabowo didukung oleh Jokowi, bahwa Jokowi menunjuk Prabowo menggantikan dia pada tahun 2024 nanti. Setelah baliho terpasang, maka protes bermunculan, maka kutukan bermunculan, cemoohan bermunculan, bahkan sampai hal yang mengatakan bahwa seolah-olah memang Prabowo tidak memiliki sesuatu yang dijual sebagai capres sehingga dia harus menginduk, dia harus mengekor Joko Widodo. Sobat-sobatku semuanya, sampai-sampai semuanya ramai, dan itu tentu menarik perhatian dari capres yang lain. Oh, ternyata hanya sekedar baliho bisa menimbulkan sedemikian rupa. Sobat, capres yang lain pada saat ini Anies Baswedan juga mulai dipasangkan gambarnya. Kali ini bukan partainya Anies Baswedan, karena Anies Baswedan tidak memiliki partai. Anies adalah capres bintang tamu dari beberapa partai. Sobat-sobatku semuanya, Partai Demokrat lah yang memasang gambar sang capres bersama dengan sang ketua Agus Harimurti Yudhoyono. Sobat-sobatku semuanya, gambar AHY dan Anies dipasang. Kemanakah arti dan tujuan dari Partai Demokrat ini? Kalau Prabowo sudah jelas tadi dikatakan bahwa dia menginduk dan dia ingin menunjukkan bahwa Jokowi mendukung dia. Nah, sobat, bagaimana dengan koalisi perubahan? Karena Jokowi jelas tidak mendukung koalisi perubahan. Kalau dengan Prabowo Subianto, orang masih bisa menerka-nerka karena Jokowi sering berjalan bersama Ganjar dan juga bersama dengan Prabowo. Jadi ada sebagian rakyat menyatakan Jokowi mendukung Prabowo, sebagian mengatakan Jokowi mendukung Ganjar. Walaupun kita tahu kebenaran dari semuanya itu adalah Jokowi milik PDIP dan PDI mendukung Ganjar, maka Joko Widodo pasti 100% mendukung Ganjar Pranowo. Nah, sekarang sobat, bagaimana dengan Anies dan AHY? Apakah maksud dari pemasangan gambar ini? Anies bercerita bahwa itu adalah hal yang wajar karena dia dipasangkan bersama dengan sang ketua dari Partai Demokrat yang mendukung atau yang masuk di dalam koalisi perubahan yang mencapreskan dia. Apakah betul sobat-sobatku semuanya? Ataukah itu hanya sekedar menghibur diri atau menghibur pendukung? Sobat, jika memang betul itu adalah hanya sekedar menunjukkan bahwa dia didukung oleh sang ketua menjadi capres, maka yang dipertanyakan, kenapa tidak ada gambar Anies bersama dengan sang ketua dari PKS dan sang ketua dari Partai Nasdem yang juga mendukung Anies menjadi capres? Bisa menjadi catatan kapan gambar dengan ketua-ketua ini bermunculan bersama-sama dengan Anies, sehingga memang bahwa ini merupakan kekompakan yang kita tahu sejak awal dibentuknya koalisi perubahan sampai dengan hari ini. Tampaknya koalisi perubahan belum bisa menemukan kata sepakat yang betul-betul sepakat. Karena berkali-kali selalu timbul permasalahan, berkali-kali selalu timbul perbedaan. Termasuk tanggal deklarasi pun harus berulang, berubah, dan berubah. Pertentangan di antara koalisi perubahan ini menarik untuk disimak. Dengan adanya gambar AHY dengan Anies, semakin menunjukkan bahwa ada tarik-tarikan dua kubu di dalam koalisi perubahan. Jika kita perkirakan maksud dari Partai Demokrat
memasangkan gambar AHY berdampingan dengan Anies Baswedan tentu bukan tanpa alasan. Dan mereka selain ingin menunjukkan kepada partai atau koalisi yang lain bahwa bukan hanya Prabowo yang bisa memasang gambar dengan Jokowi, kami pun juga bisa memasang gambar capres kami, yaitu didampingan dengan sang ketua. Sobat, apakah hanya sesimpel itu? Tampaknya kalau kita ingin maju lebih selangkah lagi, sepertinya AHY ingin mengunci Anies Baswedan. Karena Demokrat sampai dengan hari ini tetap menyatakan mendukung AHY menjadi cawapresnya dari Anies Baswedan. Tetapi sampai dengan hari ini sekali lagi bahwa koalisi perubahan belum bisa menemukan kata sepakat, termasuk apakah AHY atau yang lainnya. Sampai dengan hari ini tampaknya memang Anies tidak bisa dan bahkan mungkin tidak akan menjatuhkan pilihan cawapresnya kepada AHY tanpa persetujuan dari sang ketua Partai Nasdem. Dan kita tahu bahwa Partai Nasdem Surya Paloh memang ada sebuah ganjelan dengan SBY yang mungkin sampai dengan saat ini belum selesai, sehingga itu membuat Surya Paloh mengunci cawapres Anies Baswedan bahwa itu tidak mungkin dengan AHY, walaupun mereka masing-masing ketiga partai menyatakan bahwa cawapres terserah dari Anies Baswedan, tetapi bahasa di belakang Surya Paloh mengunci tidak bisa dengan AHY, dan bahasa di belakang AHY mengunci dikau tidak bisa dengan orang lain selain tanpa daku cawapresmu. Sobat-sobatku semuanya, sebuah gambaran yang ini menimbulkan teka-teki dan belum terjawab sampai dengan saat ini. Apakah benar seperti yang tadi saya katakan? Nah, sobat, apakah benar baliho AHY hanya sekedar baliho saja? Ataukah benar bahwa AHY akan mengunci Anies Baswedan? Sobat-sobatku, jika kita lihat beberapa waktu yang lalu, AHY sempat bertemu dengan Puan, sang ketua PDIP, Sekjen Partai Demokrat bertemu dengan Sekjen PDIP, di mana mereka ngopi bareng bersama-sama sambil ngobrol soal perpolitikan dan soal pencapresan. Itu apakah bukan sinyal atau kode kepada Anies Baswedan bahwa AHY mungkin bisa menyeberang ke PDIP, dan seperti yang diberitakan oleh orang lain, daripada tetap bersama dengan Anies madesu, masa depan tidak jelas, lebih baik dengan PDIP walaupun hanya menjadi menteri, tetapi kemungkinannya itu adalah jalan menuju ke puncak. Seperti itu kira-kira berita-berita yang beredar. Nah, sobat-sobatku semuanya, apakah hanya AHY yang mengunci Anies? Oh, ternyata tidak. Sobat, ingat sang bapak, sang ayahanda dari AHY, Susilo Bambang Yudhoyono, beberapa waktu menyatakan bahwa dia bermimpi bertemu dengan Jokowi dan Megawati dan beberapa petinggi partai. Di situ bersama-sama naik kereta api sambil kongko-kongko dengan akrabnya, sehingga di akhir mimpi dia mengatakan semoga mimpi ini menjadi kenyataan. Oh, ternyata hanya sebuah mimpi. Tetapi sobat-sobatku semuanya, itu jangan diartikan hanya sebuah mimpi. Hal itu bisa saja terjadi, pertemuan antara Megawati dengan SBY. Politik hari ini A, besok bisa jadi Z, hari ini O, besok bisa jadi E. Dan walaupun SBY dengan Megawati terlibat pertentangan yang sepertinya akan menjadi pertentangan abadi, bisa jadi untuk kepentingan bersama. Megawati dan SBY mungkin akan bisa duduk bersama, ngopi bareng bersama. Sobat-sobatku semuanya, kata-kata mimpi SBY walaupun hanya sekedar mimpi, ternyata itu bisa merupakan kode keras untuk Anies Baswedan dan Surya Paloh. Seolah-olah bisa dinyatakan, awas, jika macam-macam saya sudah bermimpi loh, saya sudah bermimpi ini, tinggal menunggu waktu menjadi kenyataan. Sobat-sobatku semuanya, itulah koalisi perubahan sampai dengan hari ini belum tercapai kata sepakat, dan koalisi perubahan capresnya masih dalam tanda kutip berbahaya, karena dia bisa sewaktu-waktu akan terdegradasi dan hilang jadi capres. Cawapres yang diusulkan untuk koalisi perubahan adalah sangat banyak.
Mahfud MD, ada pula Khofifah, Gubernur Jawa Timur, ada pula Sandiaga Uno, ada pula yang terakhir putri almarhum Presiden Gus Dur. Dan apa kata mereka? Mereka semua menolak. Mahfud bahkan secara jelas menyatakan bahwa dia mungkin tidak mendukung Anies. Kemudian yang terakhir, Yeni Wahid, putri almarhum Gus Dur, menyatakan bahkan bertanya, apakah Mas Anies bisa jadi capres? Sobat, pertanyaan singkat, padat, jelas, dan tepat. Apakah Anies bisa jadi capres? Mengingat sampai dengan hari ini, Partai Koalisi Perubahan masih terus berdebat sana-sini dan belum bisa menentukan satu mobil, satu gerobak, satu pesawat, dan satu jalan. Sobat-sobatku semuanya, itulah arti dari masing-masing baliho. Arti baliho Prabowo Subianto dan terakhir arti baliho dari AHY. Nah, sobat-sobatku, apakah yang dilakukan oleh AHY ini adalah betul-betul untuk mengunci Anies Baswedan, ataukah seperti apa kata Anies hanya sekedar dipasang gambar? Merekalah yang tahu dan merekalah yang lebih mengerti dan merekalah yang akan merundingkan bagaimana nasib sang baliho. Salam Opidantos.